Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat, semoga Allah Ta'ala mencurahkan rahmat, fadilah dan ampunan untuk kita semuanya. Semua orang menginginkan mendapatkan kebahagiaan. Siapapun ketika mendengar kata cinta terbayang kebahagiaan. Tidak salah. Memang ke sana kita digiring. Memang Allah tidak mencipta kepada kita untuk sengsara, tetapi untuk mendapatkan kebahagiaan. Bulan Hijriah yang sedang kita jalani, kata cinta pada Rasul lebih sering diungkap daripada di waktu-waktu yang lain. Walaupun ahlu sunnah yang betul-betul cinta kepada Rasul mengungkapkan kata cinta dengan bersolawat itu diperbanyak, terutama di hari Jumat. Kenapa di bulan Hijriah ini kata cinta Rasul secara umum di masyarakat itu lebih banyak diungkapkan? Karena ada yang mengatakan bulan ini merupakan ulang tahun dari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam rangka kecintaan mereka mengucapkan selamat ulang tahun dengan milad atau dengan maulud atau dengan memperingati hari kelahirannya. Hadirin sekalian, betulkah itu wujud nyata cinta kaum muslim kepada Rasul dengan mengucapkan ulang tahunnya akan hari kelahirannya? Untuk memastikan ini perkara yang kita sulit untuk mendapatkan jawaban. Kelahiran Nabi SAW di masa jahiliyah, penanggalan apakah sudah ada, belum bisa memastikan. Secara umum ketika ditanya tahun berapa, nggak ada jawabannya. Yang sering terjadi kelahirannya adalah di tahun gajah. Ini menunjukkan sesuatu yang masih kabur. Lalu penanggalan Hijriah itu sendiri terjadi pada masa Umar, dihitung sejak dari hijrahnya Nabi SAW dari Makkah ke Madinah. Sementara Nabi SAW telah meninggal lama, artinya sudah bertahun dengan penetapan. Karena itu di masa Umar ibnu Khattab
radhiyallahu anhu. Ketika ada yang menetapkan hari kelahiran Nabi itu tanggal 12 Rabiul Awal, itu hanya telaah para pakar. Itu pun juga hasilnya berbeda. Ada yang mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 12. Keduanya masih mengandung kemungkinan. Penetapan hukum apabila masih mengandung kemungkinan, belum ada dasar yang kuat, itu belum bisa menjadi pijakan. Kenapa? Ya lek mungkin. Ini masih ngambang sekali. Yang jelas tanggal 20 itu adalah hari kematiannya. Periwayatannya sahih kuat. Bahkan 5 hari sebelum Nabi meninggal, perawi hadis menceritakan 5 hari sebelum meninggal Nabi bersabda seperti ini dan seterusnya. Jangankan hari, hanya 5 hari saja mereka sudah menghitung. Artinya mereka tuh sangat cermat sekali. Itu pun juga para sahabat bisa dibilang ngumpul semuanya pada hari kematiannya. Sehingga siapapun tahu kapan itu terjadi. Yang pasti tanggal 12 Rabiul Awal itu adalah hari kematian Nabi SAW. Untuk menetapkan hari kelahirannya itu butuh penelitian yang jelimet, dan itu masih bersifat kemungkinan, belum ada kepastian. Terbebas dari itu semuanya. Bila kaum muslimin ada cinta kepada Rasul, ini perkara yang harus disyukuri. Inilah yang wajib kita kembangkan. Apa yang kita kembangkan? Buktikan cintamu kepada Rasul. Ini yang jadi kunci. Kenapa itu semua terjadi? Karena syarat keimanan itu adalah gak semata cinta kepada Rasul, tetapi cinta kepada Rasul harus nomor 1, bukan nomor 2, apalagi nomor 3. Yang pesan Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa ahli wa malih wan nasi ajmain au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu di antara kamu tidak sempurna imannya sehingga saya Nabi lebih ia cintai daripada dia mencintai diri sendiri, keluarganya, hartanya, semua manusia, sampai lebih daripada cintanya kepada kedua orang tuanya. Itu syarat keimanan yang harus dipupuk. Dan itu merupakan bagian dari ikrar kita berucap la ilaha illallah dalam bentuk syahadat dengan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya berikrar tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali hanya Allah, dengan dibuang sesembahan batil. Allah saja yang dijadikan sesembahan yang hak. Gak boleh ada Tuhan yang kedua, ketiga. Allah satu-satunya. Dan saya berikrar mengakui dengan pasti kalau Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Kita cinta kepada Allah mutlak, Rasul terbawa. Karena warafa'na laka dzikra, dan saya angkat sebutanmu. Setiap makhluk cinta kepada Allah, di situ Rasul mesti terbawa. Semisal adzan, ada asyhadu alla ilaha illallah, juga ada asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak bisa dipisah. Dengan dua kalimat itu orang dinyatakan masuk Islam. Bangunan yang melindungi, mengantarkan selamat sampai di Darussalam, yang kita dipeseni wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kamu mati kecuali sebagai muslim, orang yang memegang teguh dengan keislaman. Makanya sumbut sekali ketika Rasul itu adalah dicintai dengan peringkat paling tinggi. Taruhan nasib permasalahannya. Apalagi Nabi sebagai pemegang syafaat nanti di hari kiamat. Nabi Adam tidak bisa.
Nabi Nuh tidak bisa, Nabi Ibrahim tidak bisa, Nabi Musa, Nabi Isa tidak bisa. Nabi kita yang langsung menyungkur sujud, memuji-muji kepada Allah. Akhirnya Allah mengatakan, angkat kepalamu, minta akan diberi, doalah dikabulkan, mengadulah akan dilayani. Sehingga Nabi akan mengatakan semisal, ya Allah ummati ummati. Akhirnya dikatakan, orang yang punya sifat begini, kamu silakan mereka masuk ke dalam surga. Itu namanya syafaat. Yang punya kemampuan mengadu dan itu diterima, itu hanya Nabi kita. Maka pas cinta kita kepada Nabi itu harus lebih daripada diri sendiri, keluarga, harta, semua manusia, dan apapun yang menjadi kebanggaan. Karena memang taruhannya ke sana. Dan apabila masyarakat ada rasa cinta kepada Rasul, kita amat sangat bersyukur. Seolah setiap orang yang mengaku beragama Islam pasti cinta kepada Rasul. Ini perkara yang membahagiakan alangkah banyak saudara-saudara kita. Semoga kelak akan berkumpul di surga Allah Ta'ala. Cuma permasalahannya, bagaimana cara mengungkapkan cinta kita kepada Rasul? Apakah hanya memperbanyak sholawat tanpa makna yang ia resapi untuk ia amalkan konsekuensinya? Atau semata pada momen-momen tertentu memperingati hari kelahirannya sambil mengatakan cinta Rasul, hanya begitu? Atau dengan nyanyian-nyanyian? Tentunya jauh, karena nyanyi merupakan promosi setan, bukan pengungkapan cinta kepada Rasul. Maka setidaknya ada dua hal yang kita bisa wujudkan cinta kita kepada Rasul. Apa itu? Satu, kenali tugas Rasul. Setelah itu wujudkan konsekuensinya. Apa tugas Rasul? Yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayatnya. Al-Quran 30 juz sudah dibacakan tanpa kecuali. Yang kedua, menjelaskan tafsirnya. Litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim, untuk kamu jelaskan kepada manusia Quran yang diturunkan dengan jutaan hadis sahih, fungsinya sebagai tafsir. Yang ketiga, menjawab pertanyaan umat, karena umat disilahkan bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli ilmu bila kamu enggak tahu. Nabi akan menjawab semuanya. Saluni, tanyalah kepadaku, Nabi akan menjawab. Yang keempat, memberi contoh cara mewujudkan ketaatan. Laqad kana lakum fi rasul uswatun hasanah. Pada Rasul contoh yang baik. Tugas Rasul yang kelima, mengajarkan kitab dan hikmah. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Gak ada yang tidak diajarkan, semuanya telah diajarkan. Yang keenam, mensucikan umat. Wa yuzakkihim, ilmu amal dakwah itu cara suci. Yang ketujuh, mengeluarkan umat dari gelap menuju kepada cahaya. Yukhriju minadz zulumati ilan nur. Yang kedelapan, menyampaikan kabar gembira kepada yang iman dan ancaman kepada yang kafir, karena sebagai basyirah wa nazirah. Kalau memang kita cinta kepada Rasul, kenali tugasnya. Bila sudah tahu, kita masuk kepada konsekuensinya. Cara mewujudkan cinta Rasul yang kedua, apa? Wujudkan kewajibannya. Apa itu? Ilmui apa yang telah diajarkan Rasul. Quran 30 juz sampai hadis jutaan, belajar. Saya yakin kita baca terus sampai mati nggak akan pernah habis ilmu itu. Sementara kapan kita belajar? Itu konsekuensinya. Ngaku cinta tanpa ilmu sulit untuk diwujudkan kenyataannya. Bila sudah tahu ilmunya, itulah Al-Quran, Sunnah sebagai tafsir, murid Nabi SAW, para sahabat sebagai contoh perwujudan. Bila sudah jelas seperti itu, perintahnya kerjakan, larangannya jauhi. Berita yang disampaikan imani. Jangan berapal kecuali dengan tuntunannya.
ikut mengembangkan dakwah dari masa ke masa, dan gantungkan, cantolkan hati kita kepada Rasul dengan memperbanyak bersolawat. Itulah wujud nyata cinta kepada Rasul. Siapa yang melakukan itu akan maju. Kenapa? Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Inilah apa yang Allah perintahkan. Kalau memang kita cinta, sebagaimana firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan, bila kalian cinta kepada Allah, maka wujudkan dengan mentaati saya, mentaati Rasul. Sudah kita sebutkan tugasnya apa, kewajiban kita apa. Wujudkan dua tugas di atas, mengenali tugas Rasul dan wujudkan konsekuensinya. Taati Allah yang disembah, cara Rasul yang dipakai. Bersama para sahabat kita pegang teguh, yang kita jaga dari masa ke masa. Fadilahnya apa? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kamu, dan cinta Allah akan kita dijadikan surga sebagai pewarisnya. Surga diwariskan kepada kita semuanya. Wa tilkal jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang kamu jadikan pewaris dengan sebab apa yang kamu kerjakan dari ketaatanmu. Dan bila kamu punya dosa akan diampunkan. Dan tidak ada kebahagiaan kecuali seperti itu. Itulah hidup penuh cinta, akan penuh makna. Itulah kebahagiaan. Maka untuk itu wujudkan cinta kita kepada Rasul dengan benar. Niscaya Allah akan mencintai kita, yang kelak kita akan dikumpulkan di surga Allah. Semoga Allah ngijabai apa yang kita harapkan. Barakallahu bil ayati wal hakim. Aku qouli hadza astaghfirullah wa astaghfiruh innallaha wal ghafurur rahim.